Selamat sore dan shalom bagi kita semua, Jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, atau bagi siapapun sidang jemaat atau orang-orang percaya yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Kami berharap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, berharap keadaan Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan memulaikan ibadah kita. Mari tinggalkan sejenak pekerjaanmu, kita akan fokus sejenak untuk kita mendengarkan ibadah PA, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, seperti yang biasa kita lakukan di minggu-minggu yang lalu, kita akan menyanyikan satu pujian lebih dahulu. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami datang. Hidup kami berharga di hati Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bulu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa kami yang di surga, kami meyakini satu hal, bahwa kami memang ciptaan Tuhan yang paling tertinggi di antara semua ciptaan yang lain. Kami adalah gambar dan rupa Allah. Sifat-sifat Allah ada di dalam diri kami manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan serius, kami akan sungguh-sungguh untuk mendengarkan ibadah PA yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong kami semua, Tuhan berikan keseriusan, kecerdasan, hikmat Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati dan memberikan kami hikmat untuk memahami materi-materi yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Dengan sukacita kami akan memulaikan ibadah PA kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua, damai sejahtera dari Kristus kiranya selalu melimpah bagi kehidupan kita semuanya, bersama-sama juga dengan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara sekalian, seperti yang biasa kita lakukan di minggu-minggu yang lalu, kita tetap akan mempelajari teologi kontemporer atau biasa dikatakan teologi sumbang atau teologi yang berusaha untuk menghancurkan iman Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, teologi kontemporer seperti yang kita pelajari bersama-sama itu bisa berupa ajaran sesat, namun juga bisa berupa isu-isu global atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh iman Kristen. Saudara sekalian, sebenarnya teologi kontemporer mencakup banyak sekali sisi saudara sekalian, karena ada isu-isu global termasuk yang sudah kita pelajari, aborsi, apakah juga ibadah itu harus dilakukan di gereja. Kita juga sudah mempelajari virus coronavirus, dan juga kita ada nanti pelajaran-pelajaran seperti peperangan, apakah tentara boleh membunuh. Nanti kita akan belajar persepuluhan juga di minggu-minggu yang lalu, mungkin jikalau Tuhan izinkan. Apakah memang harus memberikan persepuluhan? Dosakah jikalau kita tidak memberikan persepuluhan? Dan juga teologi kontemporer nanti akan mempelajari juga tentang apakah nanti seorang perempuan itu boleh melayani di dalam gereja. Apakah jikalau sudah bercerai boleh melayani di gereja? Apakah orang yang merokok boleh melayani di gereja? Nah ini semua saudara sekalian perlu kita jawab. Ini semua perlu kita pahami bersama-sama. Namun sebelum masuk ke sana, kita akan menyicilnya lebih dahulu saudara sekalian. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang merokok. Apakah dosakah merokok itu? Adakah satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa merokok itu berdosa? Ada atau bisakah seorang perokok itu melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sesuatu yang berbeda, yang
biasa dijelaskan oleh para pendeta pada khalayak ramai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mencoba membuka pemikiran kita bersama-sama untuk kita tidak gampang menghakimi orang-orang yang merokok dengan menganggap mereka sangat najis, sangat jahat, sangat melakukan perbuatan yang jahat. Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa melihat atau menilai orang dengan jujur, dengan to the point, dengan jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh menghakimi dengan cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan selalu baca ayat-ayat yang sudah biasa kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seperti yang sudah selalu saya katakan, bahwa kita harus menguji, harus juga menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menyerang iman Kristen, saudara sekalian. Kita tidak boleh lekas-lekas percaya atas perkataan orang-orang lain. Kita tidak boleh lekas-lekas percaya, namun kita harus mengujinya dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga nanti berkaitan tentang rokok, itu nanti kita juga akan kita jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan kita jawab bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan materi kita. Yang pertama, haramkah atau dosakah merokok? Ada gambarnya. Sengaja saya tidak berikan gambarnya orang seperti itu supaya supaya etikanya supaya baik seperti itu. Jadi gambarnya demikian, saudara sekalian. Haramkah, atau biasa orang-orang sekarang kan mengatakan haram. Oh, itu tidak boleh, haram. Atau dosakah merokok itu? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa pertanyaan ini, mengapa pembahasan ini tergerak saya untuk membahasnya, saudara? Karena ada beberapa teman saya, ada juga beberapa istri-istri dari beberapa teman-teman saya yang berusaha bertanya, bro, ini suami saya ini merokok, apakah boleh dia melayani di gereja jikalau dia merokok, bro? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu saya tampung, dan ternyata saya pikirkan dalam ini memang perlu dijawab. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Mungkin tidak ada suami kita, tidak ada anak kita, tidak ada family kita mungkin yang merokok. Mungkin tidak ada, Bapak Ibu Saudara, mungkin. Namun walaupun itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ini tidak penting. Ini penting bagi kita. Karena apa? Akan ada orang-orang di luar sana, itu yang pertama, yang mungkin bisa kita nasihati. Atau yang kedua, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa menjawabnya, saudara sekalian. Jadi ini penting bagi kalangan kita semua. Semuanya ini penting, saudara sekalian. Haramkah atau dosakah merokok? Karena tidak ada ayat Alkitab yang jelas untuk melarang merokok. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menjelaskan merokok itu berdosa. Itu jelas. Kami harus jujur terhadap Alkitab. Tidak ada satu ayat pun, bahkan kata rokok pun tidak ada di dalam Alkitab, saudara sekalian. Jadi apakah itu berarti dosa? Apakah itu berarti haram, saudara sekalian? Nanti kita akan jawab. Seterusnya, saudara sekalian, adanya orang-orang spiritual yang tetap merokok, saudara sekalian. Adanya orang-orang spiritual atau para kalangan pendeta, saya katakan demikian, yang tetap merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak akan sebutkan nama, namun beberapa kalangan pendeta, teman-teman satu jabatan dengan saya seperti itu, hamba Tuhan, ternyata juga merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau di seberang, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau di seberang, saya mungkin akan mengatakannya, ada guru besar yang bernama Cak Nun. Itu guru besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia seorang perokok, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang perokok berat. Namun dia seorang spiritual, guru besar, guru tafsir di kitabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apakah dengan adanya orang-orang spiritual, para pendeta yang merokok, mungkin juga ada para ulama, mungkin tanda petik
politik mungkin Bapak Ibu Saudara, atau biar amannya kalangan-kalangan spiritual yang tetap merokok. Dan mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya, ada para pendeta yang tetap merokok sampai sekarang. Oh, berarti bro, rokok itu nggak haram dong, rokok itu nggak dosa dong, karena memang tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa rokok itu dosa. Dan juga ada kalangan spiritual yang tetap merokok sampai sekarang. Nah, jadi bagaimana itu bro? Dikatakan demikian, nanti kita akan jawab saudara sekalian. Nah, dan juga bolehkah seorang perokok melayani Tuhan? Nanti ini juga akan kita jawab saudara sekalian. Di awal-awal ini saya akan menjelaskan bahwa kita harus menilai orang itu dengan jujur. Tidak boleh langsung memiliki presuposisi. Saya akan katakan, jelaskan sedikit arti preposisi. Presuposisi adalah, atau presaposisi adalah pemikiran awal kita. Jadi kita sudah didoktrin sejak awal bahwa ternyata seorang perokok itu pasti jahat, pasti bobrok, pasti nggak berakhlak, pasti nggak ada lagi sesuatu yang baik di dalam diri seorang perokok. Karena itu yang ada di benak kita, di pemikiran awal kita, itu namanya presaposisi. Tanpa kita mau mendengarkan orang lain, jauh di dalam otak kita sudah ada bendahara, sudah ada pemahaman bahwasanya seorang perokok itu pasti jahat, pasti bobrok, pasti tidak ada gunanya, pasti tidak bisa dipercaya, dan seterusnya. Nah, saya tidak mau Bapak Ibu memikirkan hal itu. Saya tidak mau Bapak Ibu ada di dalam dilema itu, ada di dalam pemikiran itu. Karena apa? Kita harus jujur di dalam menilai orang. Kita harus membuang semua pemikiran-pemikiran yang lama dengan kita membuka pemikiran yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau menerima masukan dari sisi yang lain saudara sekalian. Makanya saya akan katakan, saya akan menjelaskan dengan cara yang berbeda, dan Bapak Ibu akan melihat bahwasanya penjabaran ini akan berbeda dari yang biasa Bapak Ibu dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan dari satu dilematik dari perkataan seorang Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Dia mengatakan satu kalimat yang membuat gempar seluruh Indonesia saudara sekalian. Dia mengatakan, aku lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi sambil bersekusi tentang bangsa ini daripada pemuda kutu buku yang memikirkan diri sendiri. Jadi Irs Soekarno, jikalau saya tidak salah, Irs Soekarno merupakan salah satu orang yang paling cerdas di Indonesia. Yang pertama itu Habibie, seperti itu jika saya tidak salah, boleh dikoreksi. Ada Habibie, ada Insinyur Soekarno, karena dia juga dapat mengetahui beberapa bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan lain sebagainya. Dia orang yang cerdas. Nah, di dalam kecerdasannya ini tentu dia bisa memilah, tentu dia bisa menafsir, tentu dia memiliki satu pemikiran yang memiliki landasan. Dia katakan, aku lebih suka pemuda yang merokok dan minum kopi sambil berdiskusi tentang bangsa ini daripada pemuda kutu buku yang memikirkan diri sendiri. Dari hal ini saudara sekalian, ada satu yang bisa kita simpulkan. Kita pelan-pelan ya. Yang pertama adalah yang bisa kita simpulkan bahwa tidak semua perokok itu karakternya jahat. Bahwa tidak semua perokok itu tidak bisa dipercaya. Bahwa tidak semua orang yang merokok itu pasti jahat. Karena apa? Karena dia berkata, aku lebih suka pemuda yang merokok tapi memikirkan bangsa. Ternyata ada pemuda yang merokok, namun dia memikirkan bangsa ini, memikirkan bagaimana bangsa ini akan maju, bagaimana bangsa ini akan merdeka, bagaimana bangsa ini tidak lagi dijajah, bagaimana bangsa ini maju secara perekonomian, maju secara infrastruktur, maju secara sosial, maju secara ilmu kesehatan, dan sebagainya. Walaupun dia seorang perokok Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini kita akan melihat, makanya dari sini kita mencoba melihat bahwa tidak semua orang yang merokok itu pasti karakternya jahat, pasti karakternya bobrok, pasti tidak bisa dipercaya. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya seorang perokok, Kak Olpi juga seorang perokok. Saya seorang perokok dahulunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya tidak memuji saya dahulu, enggak. Tapi saya akan mengatakan teman-teman saya, semerokok-merokoknya kami dahulu waktu SMA, waktu STM seperti itu, kami tidak pernah menindas orang yang lemah. Kami tidak pernah merampas orang yang berkekurangan.
Kami tidak pernah tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Sebobrok-bobroknya kami dahulu waktu SMA, STM, jikalau ada orang tua, kami pasti sopan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehancur-hancurnya kami, semerokok-merokoknya kami dahulu, tapi ketika ada orang tua, kami akan begitu sangat sopan. Jikalau ada orang tua yang menasehati, bukan pun itu orang tua kami akan tunduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kami perokok pada saat hari itu, mungkin bisa ditanya Kak Olpi, mungkin sama kisah kami seperti itu. Nah, namun sekarang saya melihat walaupun dia tidak merokok, namun saya melihat sendiri loh saudara sekalian, dia tidak sopan sama keluarganya, dia tidak sopan sama orang tuanya, dia tidak menghormati papa mamanya. Jadi dari sini kita kan sudah mulai terbuka nih. Berarti kita jangan menilai orang itu secara sembarangan. Seorang yang merokok belum tentu dia jahat semuanya, belum tentu dia bobrok, tidak bisa dipercaya. No, saya memiliki teman yang mungkin dia seorang perokok, namun karakternya bagus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia selalu memberikan persembahan, dia selalu ke panti asuhan, dia tidak pernah, jikalau ada temannya yang meminta tolong, dia sebisa mungkin dia akan menolong orang itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah pendahuluan. Saya sengaja mengatakan ini di pendahuluan. Ketika masuk kita di awal, kita tidak akan tersesat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendahuluannya yang pertama adalah bahwa tidak semua orang yang merokok itu pasti jahat, dan yang kedua, tidak semua orang yang bukan perokok itu pasti baik. Nah, itu dulu yang menjadi pegangan kita untuk masuk di pembahasan yang seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakangnya kita akan masuk singkat-singkat saja. Hari ini saya singkat saja. Merokok menjadi dilema di dalam kalangan orang Kristen. Nah, dilema ini dipandang dari dua sisi, yaitu dilema dari internal dan dilema dari eksternal. Internal yang dimaksudkan adalah adanya rohaniawan yang merokok, seperti yang saya katakan, adanya rohaniawan yang merokok. Di desa saya, Bapak Ibu Saudara, itu kebanyakan, mayoritas, saya tidak menjelekkan non sewu, enggak, di desa saya mayoritas para pastor, para pendeta itu merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin juga Kak Olpi pernah bercerita bahwasanya di NTT sana, bahkan pendetanya sebelum dia khotbah dia minum sesuatu dulu baru berani seperti itu, dan seterusnya. Nah, adanya para rohaniawan yang merokok, saudara sekalian, itu dilema secara internal. Namun eksternalnya adalah pemerintah mengkampanyekan untuk tidak merokok, namun di sisi lain tetap menikmati cukai dari penjualan rokok. Penghasilan atau income negara salah satu yang paling terbesar adalah dari tembakau, yaitu dari rokok. Jadi negara ini banyak menghasilkan income seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu salah satunya adalah dari tembakau, dari rokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita dilema, di salah satu sisi dilarang oleh pemerintah, namun di sisi lain mereka menikmati cukai dari penjualan rokok itu. Ini kan dilema dari dalam, dari sisi rohani yang ada para pastor yang merokok, dilema eksternal yang dari pemerintahan yang selalu menikmati biaya cukai itu, cukai dari penjualan rokok itu. Nah, ini kan dilemanya, ini latar belakangnya saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat lebih dahulu pengertian dari rokok itu. Mungkin sudah tahu, namun saya hanya akan bacakan saja terlebih dahulu. Merokok adalah tindakan menghisap rokok baik secara konvensional ataupun elektrik yang dilakukan secara aktif. Jadi ada rokok elektrik seperti itu. Itu pakai seperti ini pointer yang saya pegang ini biasanya seperti itu, rokok elektrik seperti itu. Ataupun bisa rokok yang konvensional yang dibakar itu, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Elektrik dan konvensional itu dikatakan juga merokok, saudara sekalian. Perokok pasif tidak termasuk merokok karena dilakukan tanpa sengaja dan sulit dihindari karena hidup dalam lingkungan yang sudah tercemar dengan asap rokok. Jadi ada yang dinamakan perokok pasif. Perokok aktif itu dia sengaja melakukannya dengan sadar, namun perokok pasif dia yang terpapar. Misalnya suaminya perokok nih, karena sering merokok di rumah, akhirnya istrinya kena asap rokok dan dia dikatakan perokok pasif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, perokok pasif tidak dikatakan dia merokok, karena dilakukan tanpa sengaja, saudara sekalian. Itu pengertiannya.
Oke, fakta ilmiah saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam pengertian-pengertian rohani, kita akan melihat lebih dahulu fakta ilmiah tentang rokok saudara sekalian. Ini saya ambil dari KBBI dan juga dari literatur kedokteran, sehingga bertanggung jawab. Karena ini bukan bidang saya, ini bidang-bidang kedokteran. Nanti linknya bisa saya bagikan saudara sekalian, bisa lihat di googling di Google Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama fakta ilmiahnya adalah bahwa rokok mengandung nikotin, yaitu zat yang membuat kecanduan. Jadi memang rokok itu ada nikotin. Nikotin itulah yang membuat kita kecanduan, atau orang-orang yang merokok itu kecanduan. Memang saudara sekalian, saya yang ex perokok seperti itu, memang merokok itu candu saudara sekalian. Saya sudah alami hal itu. Saya tidak malu mengatakan saya mantan perokok, enggak. Karena itu sudah lalu dahulu. Itu saya lakukan di luar iman saya seperti itu. Memang rokok itu membuat kita candu. Itu saya akui. Dan yang kedua, rokok itu membuat kita nyaman, membuat kita rileks, membuat kita lebih enjoy, bisa menghilangkan stres. Itu saya akui saudara sekalian. Karena saya pernah mengalaminya saudara sekalian. Jadi pada hakikatnya rokok itu mengandung zat yang membuat kecanduan. Oleh sebab itulah, jikalau ada orang yang merokok, biasanya akan sangat sulit dia bisa berhenti merokok. Beberapa teman saya berkata kepada saya, "Bro Daud, gimana sih caramu ikut berhenti merokok? Aku itu heran, kok kamu bisa sih berhenti merokok?" Saya bilang, nanti saya akan bilang caranya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, caranya adalah dengan ini, dengan ini, dengan ini. Namun tidak ada cara yang bisa universal, bisa untuk semua orang. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudnya tidak ada satu cara yang bisa itu dipukul rata untuk semua orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Beda-beda caranya. Saya ingat Bapak Gembala kita pernah berkata bagaimana dia caranya untuk berhenti merokok. Dia minum air banyak-banyak. Saya masih ingat itu. Bapak Gembala pernah mengatakan demikian. Jikalau dia ingin merokok, ada nafsu atau candu untuk merokok, dia minum air banyak-banyak. Dia minum air banyak-banyak. Saya tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya jikalau dulu ingin merokok, saya melakukan hobi saya. Contohnya mungkin itu olahraga, angkat barbel seperti itu, atau mungkin mendengar musik dan seterusnya. Itu saya Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak bisa satu cara untuk universal Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan menjabarkan lebih rinci lagi di poin-poin selanjutnya Saudara. Namun yang jelas adalah bahwa rokok pasti membuat kecanduan Saudara sekalian. Itu fakta ilmiah. Merokok bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru. Nah, ini bukan perkataan saya, ini perkataan dokter Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga fakta ilmiah ini tidak bisa kita buramkan, karena memang ini faktanya. Saya banyak menemukan orang tua dari teman-teman saya yang kanker itu di tenggorokannya Saudara sekalian. Maksud saya begini, jangan berbicara benar salah dulu. Jangan berbicara haram atau enggak. Jangan berbicara dosa atau enggak dulu. Kita berbicara fakta ilmiah dulu. Oh, ternyata bahwa rokok itu mengandung candu. Itu bisa kecanduan. Jikalau kita tidak merokok, maka akan sakau seperti itu, atau maka akan tidak konsentrasi seperti itu. Itu fakta ilmiah memang Bapak Ibu Saudara. Yang kedua fakta ilmiahnya, memang akan meningkatkan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, masalah kesuburan, gangguan paru-paru, atau penyakit paru-paru Bapak Ibu Saudara sekalian. Paru-parunya rusak seperti itu. Ini fakta ilmiah Saudara sekalian. Ini fakta ilmiah yang tidak bisa dibohongi, yang tidak bisa diburamkan. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat Alkitab, sebenarnya secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, memang sudah melarang untuk kita merokok, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk suami kita, memang untuk merokok Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada salah satu statement kami dahulu waktu anak STM, statementnya bikin sesat. Sebenarnya satu prinsip ini sesat Bapak Ibu Saudara sekalian. Statementnya seperti ini: enggak merokok mati, merokok mati. Lebih baik merokok sampai mati. Saya masih ingat itu, saya ulangi. Enggak merokok mati, merokok mati. Lebih baik merokok sampai mati. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang sesat kami yang dahulu saudara sekalian. Setelah saya telaah, dahulu saya mempercayai metode itu. Iya ya.
Orang nggak merokok mati kok. Yang merokok juga mati kok. Ya wis, lebih baik merokok sampai mati wis. Nah tapi setelah saya pikirkan dalam-dalam, enggak, ini salah ini. Iya, jangan-jangan kalau memang yang nggak merokok memang mati, yang merokok juga memang sampai mati. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan jikalau saya tidak merokok, umur saya bisa lebih panjang, kan gitu. Kan poinnya di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan-jangan kalau saya nggak merokok, memang suatu saat akan mati. Tapi kan kematian itu akan semakin jauh seperti itu. Karena jauh dari serangan jantung, jauh dari penyakit stroke seperti itu. Memang semua pasti mati. Kan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mungkin jikalau saya tidak merokok, mungkin nyawa saya itu akan panjang. Karena itu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit saudara sekalian. Saya ex perokok. Ketika saya berhenti merokok, tenaga saya makin kuat loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Power saya makin kuat, makin semangat, makin tidak gampang lelah. Itu saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jelas ketika berhenti merokok, itu jelas akan membuat tubuh kita makin sehat. Itu fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebelum masuk kepada hal-hal yang rohani tentang Alkitab, sejatinya di dalam ilmu kesehatan dan kedokteran memang melarang untuk kita merokok Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya demikian. Jangan berbicara haram, jangan berbicara dosa atau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. No, saya tidak akan membicarakan itu. Namun secara ilmu kesehatan memang merokok itu adalah berbahaya bagi kesehatan saudara sekalian. Kita akan next Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata saudara sekalian, di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 230.000 orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok setiap tahunnya. Ini bisa Bapak Ibu googling di Wikipedia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu boleh searching. Itu jelas Bapak Ibu Saudara, 230.000 orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok. Ada yang sampai dicabut pita suaranya karena sudah ada tumor di sana karena sering merokok. Ada yang paru-parunya bolong seperti itu, ada yang paru-parunya hitam. Itu fakta-fakta ilmiah saudara sekalian. Nah sekarang kita masuk di dalam hal-hal yang rohani saudara sekalian. Pandangan Alkitab seperti yang saya katakan, tidak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa merokok itu dosa, merokok itu akan masuk neraka, merokok itu akan dimurkai oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya di awal saya mengatakan jangan berbicara benar salah, jangan berbicara dosa atau enggak dulu, haram atau enggak dulu. Jelas ilmu kesehatan sudah bilang ternyata merokok itu merugikan kesehatan, merokok itu mengandung candu, merokok itu dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saudara sekalian, bukan berarti jikapun di dalam Alkitab tidak ada menjelaskan bahwa merokok itu tidak dosa, merokok itu tidak salah, bukan berarti Alkitab melegalkan hal itu. Kembali, bukan berarti Alkitab melegalkan hal itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan, Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memang Alkitab tidak menjelaskan bahwa merokok itu dosa, namun Alkitab menjelaskan dengan implisit, secara tersirat Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tersirat Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita harus menjaga tubuh ini. Kita tidak boleh merusak tubuh ini. Kita tidak boleh semena-mena terhadap tubuh ini, karena tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang lunas, kan demikian. Nggak boleh contohnya mentato tanda petik Bapak Ibu Saudara, karena itu akan merusak sel-sel, demikian. Nggak boleh mungkin contohnya minum minuman keras, karena itu akan merusak liver, akan merusak lambung seperti itu. Nggak boleh mungkin juga untuk kita merokok, karena itu akan merusak paru-paru. Nah memang Alkitab tidak menjelaskan detailnya, namun
Prinsipnya sama, bahwa kita harus menjaga tubuh ini karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah melihat ternyata ya. Nah, sebaiknya memang kita jangan merokok. Sebaiknya memang kita jangan mengkonsumsi rokok karena itu akan mengandung candu, itu juga akan merusak kesehatan. Dan yang ketiga adalah ternyata di dalam sisi spiritual ternyata kita tidak diizinkan untuk merusak baik tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara kita merokok kan akan merusak baik tubuh ini, saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, inilah perkataan Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus tidak mengatakan ini haram, itu halal, ini haram, itu halal. Inilah perbedaan kita dengan agama yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berbicara halal haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberikan satu prinsip di dalam iman Kristen itu, kamu yang menimbang sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun, dikatakan Rasul Paulus. Nah, ternyata berarti saya akui, ternyata merokok itu membuat kita diperhamba oleh rokok itu. Saya alami sendiri, karena saya mantan perokok, karena candu. Jikalau saya tidak merokok pada saat hari itu, tidak bisa bicara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Linglung, goblok memang kalau tidak merokok. Itu saya akui, Bapak Ibu Saudara, karena saya terikat di sana. Saya ketergantungan, saya candu di sana. Nah, itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Segala sesuatu memang halal bagi Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh apapun, saudara sekalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sesuatu yang berbeda, saudara sekalian. Nah, saya sangat jengkel terhadap orang-orang yang memandang seorang perokok itu tidak bisa dipercaya. Seorang perokok itu nggak boleh melayani Tuhan. Seorang perokok itu pasti jahat. Seorang perokok itu pasti tidak bisa dipercaya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya paling tidak suka melihat orang-orang yang berprinsip demikian, saudara sekalian. Ingat, saya tidak melegalkan rokok, enggak. Saya bukan pro rokok, enggak. Saya bukan orang. Jikalau ada orang yang merokok, baiknya tinggalkanlah rokok itu karena itu merusak kesehatan. Namun saya juga tidak suka dengan orang-orang yang menghakimi orang yang merokok dengan sembarangan, dengan menjudge dia secara membabi buta, dengan tidak standar, dengan tidak jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang masalahnya gini, mengapa rokok itu salah? Itu masalahnya. Ini yang paling penting. Mengapa rokok itu salah? Karena merusak kesehatan. Itu yang pertama. Itu yang paling penting prinsipnya. Sekarang saya mau tanya, apakah merusak kesehatan hanya rokok? Mengapa kita menjauhi orang yang merokok? Kan begitu, apalagi di kalangan kita Pentakosta. Ketika ada orang yang merokok, langsung kita jauhi. Jahat dia itu, sesat dia itu, nggak bisa dipercaya itu, pasti nggak ada yang baik di dalam dirinya itu. Hanya karena dia merokok. Karena merokok merugikan kesehatan. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah merugikan atau merusak kesehatan itu hanya rokok? Bukankah minum-minuman yang bersoda, minum-minuman yang berwarna, minum-minuman yang ada formalinnya itu juga merusak kesehatan? Bukankah begadang juga merusak kesehatan, saudara sekalian? Bukankah menonton video, menonton televisi, menonton YouTube satu harian, main game satu harian, itu merusak mata? Bukankah itu merugikan kesehatan? Kita jujur dong terhadap orang-orang yang demikian dong. Jikalau kita menjauhi orang-orang yang merokok dengan mengatakan mereka tidak baik hanya karena dia merusak tubuhnya mungkin dengan cara merokok, harusnya kita jauhi juga dong orang yang main game, orang yang minum kopi dengan candu. Ayo, siapa ada di sini yang minum kopi dengan candu? Non sewu, yang makan jeroan. Nah, ini Kak Olpi nih makan jeroan suka ego. Kita jauhin dong juga. Aku juga suka jeroan kok. Jauhi dong aku kalau gitu. Atau bagi yang suka begadang, itu kan merugikan kesehatan. Atau bagi yang apa lagi? Bagi yang begadang
main game, menonton video, tidak tidur, atau makan makanan yang pantang. Contohnya sudah darah tinggi makan sate kambing, sudah darah tinggi makan makanan yang mengandung, yang berpotensi untuk menaikkan darah tinggi, sudah diabetes masih makan makanan yang ada gulanya, masih minum minuman yang bersoda, yang berwarna, yang ada kalangan gula. Sekarang ayo jauhi dong mereka kalau begitu. Kalau kita jujur, maksudnya loh, jikalau kita jujur. Nah, maksudnya kita harus menilai orang dengan jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau merokok itu kita jauhi karena dia merusak kesehatan. Karena merusak kesehatan bukan hanya merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, kita begadang merugikan kesehatan. Kita makanan-makanan yang instan, makan Indomie, ayo. Aku loh makan Indomie suka. Itu merugikan kesehatan? Yes, mungkin merugikan kesehatan. Nah, harusnya Bapak Ibu jauhin aku juga dong. Maksudnya demikian, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita menilai orang yang merokok itu jahat, kita jauhin. Kita semua melakukan hal yang sama. Mungkin dengan konteks yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan merugikan kesehatan bukan hanya rokok. Enggak. Kita semua pernah melakukan merugikan kesehatan. Hanya konteksnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Oleh sebab itu mari kita menilai orang itu dengan jujur. Sejak awal itu saya katakan, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Saya sering makan Indomie, itu merugikan kesehatan. Akhirnya akhir-akhir ini saya mulai koreksi, oh ternyata itu tidak baik. Saya juga suka dulu Joshua, extra jos, es teh manis. Nah, tapi akhir-akhir ini saya mulai nggak boleh lagi. Karena saya lihat teman-teman saya, senior-senior saya umur 40-30 sudah diabetes. Oh ternyata saya mulai tinggalkan lama-lama. Nah begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh menjudge orang yang merokok dengan berkata itu merugikan kesehatan. Kita melakukan hal yang sama dengan konteks yang berbeda. Makanya saya katakan jangan menilai orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Malah saya katakan orang yang meminum minuman-minuman yang berwarna, minuman-minuman bersoda, minuman-minuman berformalin, yang kemasan-kemasan itu jauh merugikan kesehatan dibandingkan orang yang merokok. Ini saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Saya melihat teman saya atau mungkin keluarga-keluarga dari teman saya yang dulunya suka minum minuman yang instan-instan, yang suka yang manis-manis. Ketika dia usia 35 tahun, dia sudah diabetes loh. Dia sudah naik gula darahnya. Sementara orang yang merokok biasanya sampai umur 50 dia tetap sehat. Mungkin paling umur 60 ke atas dia akan mungkin sakit jantung dan lain sebagainya. Saya melihat transisinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih parah minuman-minuman yang yang bersoda-soda itu loh. Nah, bukankah kita sering melakukan hal itu? Saya akui, saya juga pernah meminum minuman bersoda, pernah meminum minuman yang berwarna seperti estrajos, seperti Joshua, itu saya suka. Nah, saya juga merugikan kesehatan dong. Namun Bapak Ibu Saudara, maksudnya adalah mari kita belajar bersama-sama. Merugikan kesehatan itu bukan hanya rokok. Kita pernah dan kita sering dan bahkan mungkin sampai hari ini kita tetap melakukan merugikan kesehatan dengan konteks yang berbeda. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu merugikan kesehatan. Makanya jangan menilai orang yang merokok itu selalu pasti jahat, pasti nggak bisa dipercaya, pasti ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak. Saya melihat ada banyak orang yang merokok pun dia tetap memiliki karakter yang baik, saudara sekalian. Nah inilah maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Nah ketika ini kan kita sudah terbuka pemikirannya. Kita tidak lagi gampang menghakimi orang kan, dengan cara menilai orang itu dengan jujur. Dengan cara kita belajar dengan jujur. Mari Bapak Ibu Saudara, jikalau yang suka makanan-makanan yang kemasan,
Mari kita belajar bersama-sama. Kita jangan lagi sering-sering melakukannya. Yang sering suka makan-makan jeroan, mari bersama-sama. Jangan sering-sering lagi. Kemarin Kak Olpi itu bilang ada jeroan, nggak usah wes, nggak mau makan jeroan lagi. Sudah bertobat dia, kembali kepada jalan yang benar. Yes, saya saksikan itu. Saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya udah jarang-jarang sekali minum-minum seperti Joshua, seperti teh manis. Mungkin teman-teman saya masih tersesat, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Namun mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena itu jelas merugikan kesehatan. Nah, kita belajar bersama-sama. Bagi yang darah tinggi, jangan makan sate kambing banyak-banyak. Bagi yang darah rendah, jangan makan timun. Itu jelas akan menurunkan darah kembali. Nah, bagi yang merokok juga demikian. Janganlah lagi merokok. Nah, ini kan kita menilai orang itu dengan jujur. Yang perokok kita nasihati, jangan tinggalkanlah rokok, itu merugikan kesehatan. Yang juga makan makanan yang instan-instan, makan makanan yang mengandung kolesterol, yang berformalin, yang ada gulanya tinggi. Mari juga kita belajar bersama-sama untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, ini kan kita jujur menilai orang. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dijas. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mari kita akan lanjut. Yang membuat candu juga bukan hanya rokok. Makanya saya bilang, yang merugikan kesehatan bukan hanya rokok. Yang membuat candu pun bukan rokok. Apa itu yang membuat candu? Game candu. Saya katakan game candu. Apalagi yang membuat candu? Ada yang bisa kasih masukan kepada saya? Apa yang membuat candu lagi ya? Game itu salah satunya. Rokok yes. Minum-minuman keras yes, itu membuat candu. Non sewu, menggosip juga candu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan salah. Jadi mari kita menilai itu dengan jujur gitu loh. Itu merokok itu salah itu karena dia candu itu. Main game itu bukan merokok itu bukan hanya, yang candu itu bukan hanya rokok. Main game itu candu. Itu menggosip orang itu juga candu Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus jujur Bapak Ibu Saudara. Seorang perokok tidak senajis, tidak sejahat yang kita pikirkan. Makanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan di awal, saya akan menjelaskan sesuatu yang berbeda. Seorang perokok tidak senajis, tidak sejahat yang kita pikirkan selama ini Bapak Ibu Saudara. Enggak. Saya memiliki teman-teman yang walaupun dia merokok, dia jauh memiliki hati yang bermoral tinggi dibandingkan orang-orang yang merokok Bapak Ibu Saudara. Yang orang-orang yang tidak merokok Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan itu banyak. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada menemukan hal itu. Keluarga, sanak saudara. Dia perokok, namun totalitas dia di dalam menolong orang lain, di dalam mencintai orang lain, di dalam mengayomi keluarganya. Dia totalitas tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Itu dia bahkan lebih baik dengan orang-orang yang mungkin tidak perokok namun mengabaikan keluarganya, bersikap kasar terhadap keluarganya, tidak mencintai keluarganya dan seterusnya. Makanya tadi Soekarno pernah berkata, aku lebih baik berteman sama pemuda yang perokok namun memikirkan bangsa ini dibandingkan pemuda yang kutu buku namun memikirkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi seorang perokok tidak senajis, tidak sejahat yang kita pikirkan. Namun ingat, saya tidak pro orang yang merokok. Ingat, merokok itu jelas salah. Merokok itu jelas merugikan kesehatan. Bagi yang merokok, seyogianya, sebaiknya, marilah tinggalkan rokok itu. Demikian juga yang kebiasaan-kebiasaannya buruk yang merugikan kesehatan juga harus ditinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus adil di dalam menilai seseorang Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sudah saya jelaskan. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Nah, ini poin-poinnya saja. Sudah saya jelaskan penjabarannya. Ini poin-poinnya saja. Kita harus adil menilai orang dari tindakannya. Kita harus adil. Juga kita jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Jangan cepat-cepat menghakimi orang yang merokok Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat Alkitab juga berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pandangan Tuhan sekarang begini, pertanyaannya begini. Apakah orang yang merokok itu boleh melayani Tuhan? Sekarang pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir. Apakah orang yang merokok itu boleh melayani Tuhan? Saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri. Jangan katakan pendeta-pendeta yang lain, saya sendiri. Boleh. No problem. Bapak Ibu bilang saya sesat, no problem.
Bapak Ibu Saudara saya, boleh, no problem. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengapa sih kita yang membatasi orang untuk layak melayani Tuhan atau enggak? Kan itu masalahnya. Mengapa kita yang membuat batasan? Orang yang melayani Tuhan layak ini, orang yang tidak melayani Tuhan ini. Mengapa kita yang memberi batasan itu? Mengapa kita menjadi Tuhan? Wong Tuhan sendiri aja tidak melarang. Wong Tuhan sendiri, masih ingat perempuan yang berbuat zina, saudara sekalian? Yang orang-orang katakan, lempari perempuan ini dengan batu. Apa yang Tuhan katakan? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Akhirnya ketika semua orang-orang itu yang sok suci itu keluar, pulang ke rumahnya masing-masing. Apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan menjudge orang yang perempuan yang berbuat zina ini? Apakah Tuhan katakan najis, durhaka, neraka jahanam samamu? Apakah Tuhan Yesus katakan demikian? Enggak. Tuhan Yesus katakan, aku juga tidak akan menghakimi engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun tidak melarang orang yang berdosa untuk melayani Tuhan. Maksud saya begini saudara sekalian. Dalam pandangan Tuhan tidak ada satupun yang layak untuk melayani Tuhan. Enggak ada sama sekali. Semua kami tim pelayanan, tidak ada yang layak melayani Tuhan dalam pandangannya Tuhan. Apalagi saya pribadi. Saudara sekalian, Kak Olpi saudara sekalian. Kalau kejelekannya, satu hari saya jabarkan kejelekannya sama Bro Ferry. Satu hari saya jabarkan kejelekannya. Aku dijabarkan kejelekanku, teman-teman sekalian. 1 minggu teman-teman saya menjabarkan kejelekan saya semua. Enggak ada orang yang sempurna, enggak ada orang yang layak untuk melayani Tuhan, saudara sekalian. Dalam pandangannya Tuhan, tidak ada satupun orang yang layak. Siapa? Rasul Paulus, dia dulu pembunuh. Siapa? Raja Daud, dia dulu pembunuh. Dia juga dulu membunuh prajuritnya sendiri, saudara sekalian. Dan siapa lagi? Siapa yang sukses? Musa dia marah kepada Tuhan. Siapa yang layak untuk melayani Tuhan, saudara sekalian? Makanya maksud saya adalah di dalam Pentakosta, saya sengaja katakan ini karena kita di dalam kalangan Pentakosta gampang sekali menghakimi orang lain. Merokok nggak boleh pelayanan Tuhan, nggak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pandangan Tuhan tidak ada satupun yang layak untuk melayani, termasuk saya pribadi. Nggak ada bisa layak untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejatinya Tuhan sendiri tidak melarang orang-orang yang berdosa yang melayani. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan. Siapa? Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Bartolomeus, Thomas yang menyangkal Tuhan. Petrus yang ketika Tuhan Yesus itu meninggal dia kembali kepada pekerjaannya. Petrus yang seorang senior itu akhirnya menyangkal Tuhan. Siapa yang layak melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja bukan tempat orang-orang suci, tapi tempat orang-orang yang bobrok dan jahat. Ini penting, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan tempat orang-orang suci, bukan tempat orang-orang yang baik. Gereja adalah tempat-tempat orang-orang yang jahat dan bobrok untuk dibuat menjadi lebih baik. Ini yang tidak pernah didengarkan oleh orang-orang, saudara sekalian. Makanya jikalau kita melihat hal ini kan, kita tidak gampang menjudge. Jikalau saudara sudah baik, jikalau saudara sudah suci, nggak usah ke gereja, bener. Gereja bukan tempat orang-orang suci. Jikalau saudara mengatakan diri suci, bersih, murni, nggak usah ke gereja wes. Gereja tempat orang-orang yang jahat, tempat orang-orang yang tidak suci, tempat orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, namun memiliki motivasi untuk semakin lebih baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tindakan orang Kristen, jangan lekas-lekas menghakimi dan memandang hina orang yang merokok. Itu tindakan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengertilah bahwa kita juga sering melakukan kesalahan dengan konteks yang berbeda. Sama seperti yang katakan, merugikan kesehatan bukan hanya rokok, namun ada banyak hal. Kita juga sering melakukan hal itu, namun dengan konteks yang berbeda, saudara sekalian. Baiknya kita memperbaiki kebiasaan kita yang tidak baik lebih dahulu. Jadi sebelum kita menghakimi orang-orang yang merokok itu, baiknya kita memperbaiki diri sendiri lebih dahulu. Pola hidupnya diperbaiki lebih dahulu sebelum menjudge orang itu, saudara sekalian.
Nah, ini ayat-ayat Alkitab, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Nah, ini adalah perkataan Alkitab untuk kita tidak gampang menghakimi atau menjudge orang lain, saudara sekalian. Tindakan seorang pencandu rokok, ini bagi orang yang mungkin ada merokok, baiknya merokok memang harus ditinggalkan karena baik dari segi medis dan spiritual dipandang tidak baik. Merokok bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan banyak orang lain. Jelas saudara sekalian. Indro Warkop, Bapak Ibu ingat Indro Warkop? Istrinya baru saja meninggal karena penyakit paru-paru. Namun dia perokok pasif. Karena apa? Karena Indro Warkop ini adalah seorang perokok. Karena dia sering merokok, akhirnya istrinya terpapar, dia akhirnya kena paru-paru dan akhirnya meninggal. Itu merupakan penyesalan terbesar Indro Warkop, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ingat, seorang perokok bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Mendekatkan dirilah selalu pada hal-hal yang rohani dan carilah kesibukan yang positif. Nah, saudara sekalian, ini selesai, kita selesai. Bagaimanakah caramu bro untuk berhenti merokok? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana cara yang spesifik. Namun apa ya? Yang pertama memang yang membuat saya berhenti merokok dan tidak pernah mencoba lagi atau tidak pingin lagi, karena memang Tuhan yang mengubahkan saya. Itu mungkin yang pertama yang akan saya katakan. Tapi itu mungkin tidak cukup nantinya. Itu mungkin bukan penjelasan yang fix seperti itu. Namun yang pertama yang jelas adalah saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang jelas. Karena ketika saya pertama kali ke kampus, itu pertama kali sekolah Alkitab, besoknya itu saya masih merokok, saudara sekalian. Jadi di Sumatera saya masih merokok. Saya terbang ke Surabaya baru tidak merokok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelum terbang itu saya masih merokokan, saudara sekalian. Nah, jadi setelah di kampus itu selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu berdoa, selalu ada kesibukan-kesibukan, itu yang membuat saya mungkin bisa berhenti merokok. Itu yang pertama. Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang memampukan. Yang kedua adalah saya mencari kesibukan. Kesibukan saya olahraga pada saat hari itu, belajar pada saat hari itu, karena waktu kami itu di sekolah itu, kampus itu begitu sangat tersistem. 5 menit pun telat pasti akan ambiar di belakangnya, seperti tersistem. Jadi intinya melakukan kesibukan yang positif. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana caranya berhenti merokok. Saya pikir minum air putih. Saya juga mengalami hal itu. Minum air putih banyak-banyak. Air putih banyak-banyak. Ketika ingin candu, air putih banyak-banyak seperti itu. Nah, dan yang keempat yang paling penting, saudara sekalian. Yang paling penting, bagaimana caranya berhenti merokok? Menyadari di dalam diri sendiri bahwa ketika merokok akan menghancurkan diri sendiri. Itu poin yang paling tinggi yang membuat saya tetap bertahan sampai sekarang. Karena saya menyadari demikian. Kalau saya merokok, pasti tenaga saya kurang. Kalau saya merokok, pasti fisik saya makin bobrok. Kalau saya merokok, pasti saya tidak tampan lagi, mungkin seperti itu. Enggak, untuk apa saya merokok? Nanti akan saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa strong. Ya tinggal itu saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara saya untuk berhenti merokok. Mungkin orang-orang lain berbeda, namun itulah cara saya berhenti merokok. Mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan juga minum air putih banyak-banyak. Dan juga yang keempat adalah menyadari di dalam diri sendiri bahwa merokok itu sangat merugikan kesehatan. Amin, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai kesimpulannya, saudara sekalian, pemain musiknya boleh masuk. Sebagai kesimpulannya, mari saudara sekalian, seperti yang saya katakan, saya tidak pro orang yang merokok, bahwa merokok itu legal. Bagi saya enggak. Merokok itu tetap salah dari segi medis dan juga spiritual. Namun jangan memandang orang yang merokok itu sebagai seseorang yang najis, sebagai seorang yang jahat. Tidak ada yang baik di dalam dirinya. Enggak, saudara sekalian. Kita semua berada di sisi orang yang merokok.
merugikan kesehatan. Mungkin konteksnya berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang yang merokok apakah boleh melayani Tuhan? Monggo melayani Tuhan. Barangkali dengan cara melayani Tuhan dia bisa berhenti dari rokoknya kan? Siapa yang tahu? Apakah orang yang bercerai itu boleh melayani Tuhan, Pak? Boleh. Bukankah mungkin dengan cara dia melayani Tuhan dia makin lebih baik? Orang-orang mungkin yang pernah selingkuh bolehkah melayani Tuhan, Pak? Monggo. Mungkin dengan cara dia melayani Tuhan dia mungkin lebih baik kan, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah tempat-tempat orang yang jahat, adalah tempat orang yang najis yang ingin diperbaharui. Gereja bukan tempat orang-orang yang suci Bapak Ibu Saudara. Amin, demikian firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang tadi, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Anda. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita semua bersalah dalam banyak sisi Bapak Ibu Saudara. Kita semua berdosa dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kita mungkin tidak menyadarinya. Jangan menjudge orang yang mungkin terlihat melakukan kesalahan. Jangan menjudge. Kita semua bersalah di dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdosa di dalam banyak hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tidak gampang menghakimi orang lain. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri lebih dahulu. Mari kita memperbaiki diri kita lebih dahulu, baru kita bisa menilai orang lain Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa sidang jemaat Tuhan yang akan kita doakan. Yang pertama adalah istri daripada Bapak Edi Gesang, itu lagi sakit, masih di rumah sakit sampai sekarang. Kita akan doakan bersama-sama supaya istri dari Pak Edi Gesang boleh pulih, boleh sembuh, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Dan juga yang berulang tahun ya adalah Komaijok, apa Wan ya, Wan Maijo ya, Wan anak oh ya Wan. Oke. Selamat ulang tahun Ko, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan bersama-sama. Kedua anak Tuhan ini ada yang juga yang sakit.
ada yang berulang tahun, kita akan doakan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pembelajaran yang barusan kami lalui, yang barusan kami dengarkan, kiranya boleh semakin memperbekali kami, membuat kami semakin menjaga tubuh ini. Bukan hanya orang-orang yang perokok, namun sebaliknya kami juga yang mungkin bukan perokok, namun memiliki kebiasaan yang tidak baik. Kami juga harus menjaga tubuh ini, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kami tidak boleh merusaknya dengan cara-cara yang tidak baik, seperti makanan-makanan yang tidak baik, minum-minuman yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti nonton, seperti juga main game, seperti juga begadang. Itu juga harus kami tinggalkan. Kami harus menyehatkan tubuh ini, karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi istri daripada Bapak Edi, kiranya Tuhan sembuhkan di tengah-tengah kondisinya sekarang mungkin kurang baik. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga istri dari Bapak Edi Gesang boleh kembali pulih seperti sedia kala. Berikan juga kekuatan bagi Bapak Edi Gesang untuk menjalani kehidupannya, untuk juga merawat ibu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan tambahkan kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Edi. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga bagi saudara kami, yaitu Ko Wen yang berulang tahun juga. Kiranya Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya, pelayanannya, orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati masa depan yang indah, masa depan yang cerah ada di dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan GPT Lumajang dan Jati Roto, atau siapapun yang mendengarkan ibadah ini, Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami, anak cucu kami. Tuhan yang memberkati kami. Berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.